pernah mikir nggak sih, keputusan pemerintah yang udah dibuat itu sebenarnya bisa dihapus kembali nggak sih? Atau diambil? Atau dibatalkan? Nah, di video kali ini kami akan membahas kasus reklamasi Teluk Jakarta yang dikaitkan dengan sengketa keputusan tata usaha negara. Nah, kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana suatu keputusan pemerintah yang sudah dikeluarkan ternyata bisa dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Jadi, reklamasi Teluk Jakarta itu merupakan proyek pembangunan daratan di kawasan Pasir Jakarta yang bertujuan untuk pembangunan kawasan bisnis, properti, dan infrastruktur. Nah, proyek ini tuh sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, akan tetapi mulai aktif berjalan kembali pada masa Gubernur Basuki Cahayapurnama. Nah, dalam pelaksanaannya juga, pemerintah daerah itu mengeluarkan beberapa izin reklamasi terhadap pulau-pulau tertentu. Nah, izin tersebut termasuk keputusan tata usaha negara karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dan memiliki akibat hukum. Namun, setelah izin itu diterbitkan, muncul banyak penolakan dari masyarakat, terutama dari nelayan dan aktivis lingkungan. Penolakan itu terjadi karena reklamasi dianggap menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem laut, dan menurunnya mata pencaharian nelayan. Selain itu, proyek reklamasi juga sempat dikaitkan dengan persoalan hukum dan perdebatan mengenai proses penerbitan izinnya. Nah, disinilah muncul kaitannya dengan sengketa keputusan tata usaha negara. Karena izin reklamasi tadi merupakan keputusan tata usaha negara, maka keputusan tersebut dapat diuji, dipersoalkan, bahkan dapat dibatalkan apabila dianggap bermasalah atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Yang artinya, keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah nggak selalu bersifat tetap. Dalam kondisi tertentu, keputusan itu juga dapat dicabut dan dibatalkan kembali oleh pejabat yang berwenang. Lalu, pada tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan resmi mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pencabutan itu dilakukan karena pemerintah daerah menilai proyek reklamasi lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir. Jadi, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa gubernur sebagai pejabat tata usaha negara juga memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mencabut keputusan yang sebelumnya telah diterbitkan. Nah, supaya lebih mudah memahami kenapa sengketa ini bisa terjadi, kami mencoba menganalisisnya menggunakan diagram fishbone atau diagram sebab akibat. Nah, diagram ini membantu menunjukkan faktor-faktor utama yang menyebabkan keputusan reklamasi Teluk Jakarta akhirnya menjadi sengketa dan bahkan dicabut kembali. Faktor pertama adalah lingkungan. Reklamasi dianggap berpotensi merusak ekosistem laut dan mengubah kondisi perairan di sekitar Teluk Jakarta. Selain itu, banyak pihak khawatir reklamasi dapat memperburuk banjir dan merusak habitat biota laut. Nah, selanjutnya ada faktor sosial. Banyak nelayan merasa dirugikan karena area tangkap mereka menjadi terganggu akibat pembangunan reklamasi. Akibatnya, muncul penolakan dan protes dari masyarakat pesisir terhadap proyek tersebut. Lalu ada faktor hukum. Izin reklamasi termasuk keputusan tata usaha negara, sehingga penerbitannya harus sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Ketika muncul dugaan adanya masalah dalam proses perizinan, keputusan tersebut akhirnya dipersoalkan dan menjadi sengketa. Faktor berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Pergantian kepemimpinan juga mempengaruhi arah kebijakan terhadap reklamasi. Karena itu, pada tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk mencabut izin beberapa pulau reklamasi. Jadi, dari diagram fishbone ini dapat dilihat bahwa sengketa reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari faktor lingkungan, sosial, hukum, dan kebijakan pemerintah yang akhirnya menyebabkan keputusan reklamasi tersebut dicabut. Kesimpulannya adalah, kasus reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara dapat menjadi objek sengketa apabila menimbulkan persoalan di masyarakat. Selain itu, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah juga dapat dibatalkan atau dicabut kembali sesuai kewenangan dan pertimbangan hukum yang berlaku. Karena itu, segala keputusan pemerintah harus mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.